Sudah belum? Sudah Pak, makasih Pak. Sudah ya? Oke. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan kita mulai aja ya. Jadi, ini adalah pengenalan, Microsoft, Project. Jadi sebenarnya teman-teman kalau menurut pendapat saya ini kan, RPS dari kampus ya. Jadi kalau menurut pendapat saya sebenarnya teman-teman lebih lebih sudah pada tahu aplikasi di luar sana yang bisa melakukan hal yang sama seperti Microsoft Project ya. Jadi nanti, mungkin tidak hanya terpaku terkait dengan Microsoft Project nanti, jadi, bisa untuk aplikasi yang lain yang, online dan, free ya, tidak berbayar gitu. Tapi untuk karena ini amanat dari, kampus untuk, materinya terkait ini, maka saya sampaikan dulu ya. Ini, terkait dasar-dasarnya aja. Nah, ini jadi sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Sudah Pak. ya. Sudah, Pak. Jadi ini adalah overview-nya aja nanti. Jadi, di MS Project itu, ada beberapa versi ya, ada 2000 saya lupa dari 2003 kalau nggak salah, 2003, 2007, 2010, 2016, terakhir kalau nggak salah 2019, tapi belum belum harus ini ya, berbayar ya biasanya. Nah ini yang ini itu ada 2016, jadi, tab-tab atau ininya terkait 2016. Nanti ada saya satu lagi saya kasih contohnya yang 2010 yang berbahasa Indonesia ya. Jadi kita mulai aja. Jadi, eee, ini objektifnya jadi, ini pertama adalah pengenalan manajemen sudah ya, teman-teman sudah. Nanti saya skip yang ini. Ini yang kedua adalah, getting started with MS Project, kemudian creating a project. Di sini ada task, resource, kemudian view and report yang terakhir. Nah, ini yang pengenalan saya skip karena sudah ya. Nah, ini MS Project. Jadi, Microsoft Project, adalah, software ya, program, software program, dirancang untuk membantu project manager me mengembangkan suatu, perencanaan, signing, menugaskan resource to task, untuk tugas ya, tracking progress, jadi melacak progresnya bagaimana, dan managing budget, me-manage budget dan analisis workload, beban kerja gitu ya. Ini adalah MS Project. Jadi MS Project di sini itu bukan untuk atau menggantikan dari project manager. Jadi adalah, adalah alat aja ya tadi disebutkan ya. Jadi Microsoft Project, tidak menjanjikan, kesuksesan project if a person doesn't understand project management. Jadi kalau misalkan dia tidak mengerti project management, bagaimana dia bisa membuat, perencanaan di Microsoft Project gitu. Tapi di samping itu Microsoft Project dapat, membantu atau project manager becoming more effective, jadi lebih lebih efektif ya. Nah, ini yang 2016. Di sini kita belajar ininya ya, menu-menunya di sini, kita sebutnya yang atas itu toolbar, di sini ada ribbon ya, interface-nya, kemudian di sini ada main screen, komponen. Jadi, komponen, screen yang, utamanya di sini ya. Nah ini kalau misalkan klik ini di project, ini ada project information. Di sini kelihatan ya, di sini ada tanggal mulai, tanggal sekarang gitu kan, finish-nya, status, terus schedule-nya. Kalendernya menggunakan, nah nanti kita dibahas.
Ini project information, ini tab-nya. Kemudian kalendernya tadi, kalendernya standar, jadi project standar. Ini menggunakan berarti ada apa? Waktunya seminggu berapa hari gitu kan, ada 6 hari biasanya standarnya dipakainya. Terus waktunya ini jam 8 sampai jam 12, kemudian lagi jam 1 sampai jam 5 gitu ya. Ini tombolnya di sini untuk change working time, untuk merubahnya. Nah, ini Gantt-nya, jadi ini Gantt chart, ini adalah task spreadsheet, di sini Gantt diagramnya di sini nanti keluar, teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, ini nanti jadi teman-teman kan nanti bikin nanti nih dari WBS itu kan dituangkan ke sini ya. Nanti di sini ada task name-nya apa, terus durasinya berapa di sini kan. Terus precedensornya apa nanti keterkaitannya ya. Jadi di sini tugas, di sini waktunya. Nah, ini misalkan di sini klik Business Blueprint Integration Workshop. Klik di sini, kasih informasi, dan maka informasinya akan keluar. Di sini ada general, di sini ada presidential, ada advance di sini. Nah, ini kelihatan kan ada durasinya, WBS code-nya ada di sini ya. Itu terlihat. Di sini berarti ada task information, itu ada task mode, milestone, summary, subtask, ada semua di sini. Kemudian ini ada task relationship, jadi sudah belajar juga teman-teman, ada di sini ada finish to start, ada beberapa ya. Jadi kalau klik di sininya, ini keluar task dependensinya. Kemudian ini creating task relationship, jadi Microsoft Project akan menghitung tanggal based on duration of the task. Jadi berdasarkan durasi dari task tersebut. Jadi, however, it is possible to change the starting date. Jadi masih bisa dirubah if necessary by double clicking atas or milestone. Jadi mengklik 2 kali ya. Using file related to the dates atau start or finish. Jadi bisa diganti di sini tab-nya. Di precedensor ya. Sini bisa diganti yang mana terkaitannya. Nah, ini yang sudah ini ya precedensornya. Jadi duration-nya ini suksesornya. Jadi teman-teman sudah tahu ini ya, finish to start, kemudian start to start, finish to finish, start to finish, sama overlap. Sini ya. Nah, ini lag. Lag itu berarti di sini ada jeda. Ada jeda, ada kekosongan. Nah, ini ada critical path. Jadi critical path juga sudah sebenarnya. Jadi is the flow of tasks of which a delay in any one of these tasks will cause a delay to the project. Jadi itu ya. Jadi kalau akan apa jalurnya ini maka akan terjadi keterlambatan. Jadi ini untuk mengetahuinya. Jadi ini tombolnya. Jadi di format, kemudian ada critical task, sini diklik, nanti akan keluar mana jalur yang merupakan jalur yang kritis gitu. Kemudian ini ada project statistik, jadi di info, kemudian project information, ada project statistik, di sini ada nanti kita lihat ya ini yang sebelum, nanti yang sesudahnya bagaimana. Jadi yang sebelum cost-nya masih 0 kan, ini CAR-nya 73 hari misalkan di sininya. Remaining 73 hari. Nah, ini yang awal, project basic-nya. Kemudian sini with resource, jadi ada namanya resource list, jadi dapat melihat, meng-create
a list of people, equipment, and material resource. Jadi kita bisa melihat di sini namanya, kerjanya, ini di sini sesi inisial, sini cost-nya berapa gitu kan. Nah, di sini standar segala macamnya. Nah, yang di sini ya. Kemudian, nah kita juga bisa pertama itu assigning resources to the task. Jadi assign resource using task list, resource name, column. Jadi di sini kita bisa bisa mengklik siapa aja yang bertanggung jawab misalkan di sini ya. Sini kan, di sini 60%, di sini kan, ini 70 dan seterusnya gitu. Kemudian project charter di sini ada assign resource using task information atau resource type. Jadi di sini bisa tadi ya, resource-nya project charter tadi kan, diklik nanti siapa aja unitnya, diklik resource-nya siapa aja yang melakukan di sini, gitu. Nah ini assign resource using resource tab. Jadi bisa juga di sini resource ininya bisa dilakukan di sini. Di sini ya, klik ini resource kemudian assign, di sini. Nah, jadi over allocated task resource. Jadi di sini over ya, over allocated task resource. Jadi kelebihan. Misalkan di sini kelihatan siapa aja yang kelebihan ini over allocatednya. Nah, ini completed adding task resource. Jadi final ininya kapan? Ininya kan? Ini dibuat seperti ini sudah resource-nya semua, finalnya kapan ditentukan. Kemudian kita lihat di sini. Jadi current-nya Friday ini aktualnya tetap segini, finish-nya tanggal 16 juga tapi bulan 5 ya, ya gitu ya. Apa 2016 ini 2016. Ini bulan 1. Ini tanggal iya bulan 1 ini bulan 5 ini sorry 2013. Di sini ada cost-nya. Jadi duration-nya tadi 73, sekarang 96 realisasinya ya. Ini cost-nya, ini work day-nya. Nah, ini sudah diupdate project statistiknya. Ini task usage view-nya, penggunaan ininya, ini orangnya ya di sini siapa aja berapa hari itu kelihatan. Kemudian ini ada keluar nanti network diagram view-nya. Ini nggak bisa dibesarin ya, ini agak kecil. Nah, kemudian ini task form-nya. Task form-nya di sini juga bisa kelihatan. Pas project meeting itu siapa aja, work-nya berapa gitu kan, delay apa tidak gitu. Bisa dilihat. Ini resource-nya. Ini resource using view-nya, jadi sama kelihatan ininya, jadi siapa aja yang mengerjakan kelihatan. Kemudian tim planner view-nya, kelihatan juga setiap orang ininya resource name-nya, waktunya. Nah, ini kalender, bisa dilihat project-nya apa aja, ininya kalendernya. Nah, ini resource view overview report. Jadi nama ini dia start-nya kapan, finish-nya kapan. Kemudian remaining work-nya gitu. Ini ya, ini actual work, kemudian remaining work, baseline work. Di sini ada ininya. Ini cost juga bisa overrun report, jadi bisa melihat biaya yang dikeluarkan. Misalkan preparation-nya berapa, business blueprint-nya sekian, realisasi sekian, final-nya sekian, go live support-nya sekian gitu. Terus cost bisa berdasarkan orang yang berdasarkan orang, cost variannya ininya apa?
orang yang menggunakan ini kelihatan. Nah, ini terakhir adalah printing the project map. Jadi ini yang nanti di-print terakhir, gitu ya. Itu bisa di-print langsung. Jadi itu aja sebenarnya nggak susah ya, nggak sulit ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Atau ada yang sudah punya aplikasinya? Belum punya, Pak. Belum punya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Belum Pak. punya Bapak. Belum, Pak. Iya, jadi saya juga tadi nyoba beberapa kali download dan tetap nggak bisa ya itunya karena belum nemu aja. Jadi eee, nanti mungkin saya mintakan lagi ke dosen koordinator ya barangkali punya karena diharuskannya pakai ini ya. Jadi nanti sekarang kita lanjut aja ya, kita lanjut ke sebenarnya ini 2010, jadi yang ini 2010 yang saya dapat, jadi MS Project 2010 manualnya, sebenarnya nggak jauh berbeda ya sama yang tadi 2016, nanti kita lihat apa aja perbedaannya, ada tidak perbedaannya. Nah, ini pengenalannya, jadi nanti selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pertama membuat file baru, terus daftar pekerjaan, durasi pekerjaan, relasi pekerjaan sama kayak tadi sebenarnya, jadwal, lembar sumber daya, penugasan sumber daya ke pekerjaan, dan update pergerakan proyek serta terakhir ya tadi pelaporan ya. Jadi kalau ini memulainya, jadi kalau sudah diinstal, diklik ya, diklik project 2010, kemudian di sini ada task name. Jadi sesuai dengan eee, mmm, belajarnya kita bahwa kita mempelajari proyek konstruksi. Jadi di sini dijelaskan membuat proyek konstruksi ya. Jadi membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi ya. Jadi ini ada tugas-tugas yang dilakukan. Dan tugas ini, terus masang tugas ini, kita pindahkan ya, pindahkan ke atau kita tulis di sini task name-nya. Nah, setelah tulis di sini sama kayak tadi, simpan filenya, project rumah 1 misalkan di sini, disimpan. Kemudian ada outlining. Jadi di sini ada outlining dengan mengklik indent atau outdent dengan ketentuan. Jadi di sini misalkan persiapan. Di sini ya. Persiapan membuat gambar bangunan, membersihkan lokasi, ini membawa perkasan lokasi. Kemudian fondasi, tembok, atap ini. Jadi di sini outdent ya di ininya. Jadi ada outline-nya lah kira-kira seperti itu ya. Nah, sudah ya, sudah. Ini tadi tampilannya jadi seperti ini. Jadi tadi mengklik ini nih, yang klik ini yang ada di sininya. Kemudian durasinya, jadi durasi pekerjaan. Susun durasi pekerjaan dengan data durasi sebagai berikut. Jadi dimasukkan ini. Nah, ini dimasukkan. Persiapan di sini 2 hari membuat ini ya. Ini sudah dimasukkan, kemudian relasi pekerjaannya tadi finish to start, ya kan?
start to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, ini namanya predecessor, ya kan? Nah, jadi langkah-langkahnya untuk membuat hubungan pekerjaan, sorot dua pekerjaan yang saling berhubungan, misalkan membuat gambar bangunan dan membersihkan lokasi. Kemudian klik tanda rantai. Tanda rantai berarti yang ini ya, yang ini link ya, yang ini link hubungannya. Kemudian ini kan link task. Kemudian sini munculnya mana nih? Sini ya, sini nih linknya muncul. Task link finish to start, like-nya 0 segala ya, dan ini ya. Kemudian klik ini ya, klik ganda tanda panah yang muncul, akan muncul tampilan sebagai berikut. Jadi hubungannya apa nanti? Hubungan yang paling tepat untuk pekerjaan yang dihubungkan tersebut. Ini like-nya, ini finish to start tadi ya, ininya 0. Nah, ini kita pilih, dan kita pilih. Nah, ini ininya kodenya ya. Kodenya muncul di sini, 2FF gitu. Itu kodenya. Kemudian alternatif cara lain adalah menyorot pekerjaan yang hendak dihubungkan relasinya, lalu klik project information. Di sini bisa juga klik di sini. Kemudian sini predecessor kayak tadi ya. ID-nya, membersihkan lokasi, kemudian ini 34 itu ya. Nah, itu ininya. Jadi yang keterkaitan. Kemudian jadwal kerja. Jadi jadwal kerjanya seperti kayak tadi. Jadi jam 8 sampai 12, kemudian istirahat jam 1, istirahat 1 jam, lanjut ke jam 1 sampai jam 5. Ini hari kerjanya 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu ya. Jam kerja khusus untuk mandor Senin sampai dengan Jumat, jam kerja normal, sedangkan hari Sabtu setengah hari ini. Nah, ini project information, diklik, ya kan? Kemudian masukkan tanggal awal mulai proyek, misalkan 6 Juni 2011. Ini ya, kayak tadi, masukkan ini tanggalnya, current date-nya ini, jadi sekitar sebulan setengah lagi ya. Nah, klik tombol start atau auto schedule di sini. Jadi nanti langsung mulai. Jadi kalau ini kan sudah ada harinya ya, jadi dia bisa langsung mulai itunya. Langsung running sendiri. Ini untuk mengganti waktu kerja, tadi sudah disebutkan juga, untuk mengganti waktu kerja, ada standar gitu kan. Nanti ada beberapa alternatifnya. Nah, di sini, ini Saturday-nya, kita bisa set dari Sabtunya, misalkan jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Kemudian untuk memasukkan hari libur, kita klik tanggal yang akan disetel, kemudian lihat di bagian bawah, pilih exception, lalu masukkan keterangan hari libur untuk tanggal tersebut. Jadi, kita yang memasukkan, setting datanya ya. Kemudian, kalau tadi ya mandor ya, jam kerjanya tertentu, maka caranya klik resource sheet. Sini ada resource sheet, digancarnya resource sheet. Kemudian misalkan kita masukkan resources-nya mandor tadi ya, dengan tipe-tipe sebagai berikut. Jadi sini ya, maksimal rate-nya, ya kan, standar ininya. Kemudian klik change working time. Jadi change working time-nya apa di mandor itu diklik.
Di set specific working time. Set date to this specific working time. Jadi spesifik sesuai dengan ketentuan. Jadi kita yang mengeset siapa saja yang misalkan bekerjanya tidak dengan standar normal gitu ya. Ini lembar sumber daya seperti tadi juga ada sudah ya. Jadi mandor, tipenya kerja, ini hasilnya M, maksimalnya itu 100, standar rate-nya 5.000 per jam, overtime-nya 4.000 per jam ditambahnya, kemudian cost per use-nya 0, ini accurate data prorated dan base kalendernya adalah standar. Ini sama ya ke bawah juga seperti itu, jadi ini ada harga satuannya lah intinya di situ, ya. Ini material kan, ada semua di situ. Nah, cara adalah dengan memasuki lembar sumber daya pada opsi yang berada di bagian kiri atas. Jadi di sini kalau mau lihat gancar, klik resource sheet ya. Resource sheet, kemudian sini ada work resource, material resource, sama cost resource. Sini ya. Jadi pada kolom accurate add berisi pembayaran dari resource tersebut ada 3 jenis yaitu start, end, dan prorate. Jadi kalau start pada saat pekerjaan dimulai, end pada saat pekerjaan selesai. Ke prorate itu pembayaran diberikan berdasarkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. Ini prorate ya. Tampilan akhir adalah sebagai berikut. Nah ini ada resource-nya sudah, ada cost, ada ininya. Kemudian penugasan sumber daya ke pekerjaan. Tadi ya. Nah, ini ada beberapa sumber dayanya, misalkan di ininya. Ini caranya, jadi bisa dengan manual yaitu mengetikkan sumber daya pada kolom resource name. Kemudian bisa juga dengan menggunakan assign resource pada menu resource. Jadi kita lebih mudah menggunakan assign resource ya. Jadi alat tulis, unitnya berapa, cost-nya berapa. Gitu kan. Mandor, unitnya 100%, cost-nya 80.000 gitu. Atau bisa juga dengan mengarahkan kursor pada sel bagian kanan resource name. Di situ ada nanti resource name, klik tanda panah, akan tampil pilihan sebagai berikut. Centang aja mana yang dipakai ya. Nah, ini tampilan akhir seperti ini. Jadi tanggal tersebut yang dibutuhkan apa aja gitu kan. Resource-nya, baik tenaga kerja, alat maupun bahan ya. Kemudian update pergerakan proyek. Jadi untuk mengupdate pergerakan proyek, silakan klik ganda pada pekerjaan yang akan kita update statusnya. Misalkan di sini klik, kemudian task information. Di sini ada presentasinya ya, membuat gambar bangunan, presentasi komplitnya 50%, durasinya 2 hari gitu kan. Ini ininya. Kalau misalkan mau di ini. Nah, ini misalkan mau diganti gitu kan. Atau nggak di-update ininya, persen komplitnya sudah 50% gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi agar lebih informatif, bila ingin menampilkan presentase penyelesaian pekerjaan, klik kanan pada diagram Gantt. Nah, pilih di sini ada format bar, teks. Selanjutnya pada bagian left, pilih present complete. Hasilnya seperti di bawah ya. Ini ada format bar. Ini ininya. Nah, hasilnya seperti ini, sudah 50%. Jadi ada kelihatan di sini.
dari yang dilakukan ini sudah 50% gitu. Nah, ini terakhir pelaporan proyek. Jadi di sini ya, visual project. Jadi pilih tab project, lalu pilih visual project, klik di sini. Klik di sini, pilih laporan yang diperlukan. Jadi ini laporan-laporan yang bisa teman-teman buat dari Microsoft Project, yaitu pertama adalah baseline cost report, kemudian baseline work report, kemudian budget cost report, budget work report, kemudian cash flow report, earned value over time report. Di sini ada resource cost summary report, resource remaining work report, kemudian resource work availability report, dan terakhir ada resource work summary report. Ini ya, klik view kalau sudah. Nah, ini contoh tampilan dalam visual reportnya, cash flow report. Sini. Nah, ini Pak. Jadi untuk menampilkan format laporan lebih formal dapat digunakan pilihan report. Nah, di sini ya. Di sini report, kemudian kita lihat ini ada project summary, di sini ada top level task, ada critical task. Jadi kita pilih ininya ada milestone, working day juga bisa di sini. Jadi ini pilih salah satu ya. Jadi pilih teman-teman yang untuk formalnya. Nah, mungkin itu aja materinya. Ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Iya, materinya cuma itu ya, cuma 40 menit materinya. Ada yang belum presentasi nggak di kelas ini atau udah semua? Sepertinya ada yang belum, Pak. Ada yang belum ya? Nomor berapa yang belum ya? Terakhir Sita kalau nggak salah, Pak. Sita itu berarti 26 ya. Jadi 4 lagi ya. Saya sambil ngisi portal dulu ya, silakan. Kalau yang buat untuk persiapan. Berarti Mas Wisnu ya? Silakan Mas. Bacanya tidak ada di sini, Pak, sepertinya. Soalnya jaringannya lagi buruk. Kenapa? Baca. Cuaca nggak ada?
Belum ada, Pak. Tapi tadi sudah ada. Tadi masuk perasaan. Iya, Sinyalnya sekarang bermasalah, Pak. Oh gitu. Jaringan, Mbak. Kalau gitu siapa nomor dari belakang dulu dah? Mbak Safira aja ya? Boleh, Pak. Ya silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya silakan. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman dan Bapak Standi. Kali ini saya akan memaparkan tugas saya mengenai proyek strategis nasional yaitu SPAM di unggulan Jawa Timur. Mungkin gambaran singkat, sebenarnya SPAM ini udah ada kemarin kalau nggak salah yang presentasiin ini, yaitu SPAM di Lampung. Nah, kali ini saya akan memaparkan SPAM di unggulan, yaitu di Jawa Timur. SPAM itu definisi singkatnya yaitu penyediaan air minum dengan infrastruktur yang menyambungkan aliran dari sumber air hingga nantinya bisa dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat sekitar. Jadi intinya itu kayak sarana prasarana perpipaan gitu yang menghubungkan dari sumber air baku ke pelanggan. Nah, unggulan ini sebenarnya adalah mata air di salah satu daerah di Jawa Timur, yaitu di Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian ini adalah sejarah pemanfaatan sumber unggulan. Jadi mata air ini itu pertama kali ditemukan itu oleh pemerintah Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1907, tapi baru dimanfaatkan pada 1917. Kemudian gagasan pemerintah untuk memanfaatkan mata air unggulan ini agar tercipta universal access gitu, itu mulai ada gagasannya tahun 1972. Tapi sampai dengan tahun 2010, proyek ini tuh gagal-gagal terus, nggak jalan. Permasalahannya itu ada beberapa, diantaranya itu permasalahan di pendanaan, kemudian di tarif untuk pelayanannya itu yang terlalu mahal, kemudian karena pihak-pihaknya ini banyak, jadi pembagian kewenangannya itu agak sulit karena ini proyeknya itu juga lintas kabupaten, bukan hanya di satu wilayah saja gitu. Kemudian ini rincian, jadi dari 1972 sampai 2010 itu sekitar 40-an tahun, itu proyeknya nggak jalan-jalan, hingga akhirnya di 2011 itu dimulai lagi, mulai dari tahap prakualifikasi untuk pemilihan penyedianya, dan kemudian jadilah proyek yang ini. Jadi di sumbernya ini saya dapatkan dari KPPIP, rincian proyeknya yaitu nama proyeknya Sistem Penyediaan Air Minum Unggulan. Nah, di KPPIP ini, SPAM unggulan ini masuk di sektor proyek penyediaan air minum dengan investasi total 4,495 triliun. Kemudian sumber APBN, APBD, sumber swasta, dan sumber belum ditentukannya ini tidak dideskripsikan di situs ini. Dan skema pendanaannya yaitu KPBU, lokasinya ini di Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Winongan. Ini kayak pusat pengelolaan sumber air bakunya. Kemudian penanggung jawab proyek atau PJPK-nya ini adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rencana mulai konstruksinya 2017 dan mulai operasinya 2020. Kemudian status terakhir di situs ini adalah konstruksi dan akan beroperasi di atas 2019. Kemudian sebagai tambahan,
saya dapatkan informasi dari situsnya Kementerian PU, itu di tanggal 3 Juli 2020, progres proyek ini itu sudah 98,22%. Jadi udah hampir 100%, tinggal finishing aja di dua titik take off terakhir, di 2 titik take off yang belakang-belakang gitu, di daerah Gresik dan Surabaya. Kemudian ini saya dapatkan datanya dari beberapa situs, yaitu proyek ini tuh menyediakan air minum sebesar 4.000 liter per detik dengan sasaran 1,3 juta jiwa dan 310.000 sambungan rumah. Kemudian anggaran proyeknya adalah 2,05 triliun. Ini adalah anggaran harga penawaran yang dimenangkan oleh pemenang lelangnya. Tapi kalau dilihat dari di situs KPPIP-nya kan ini investasinya adalah 4,4 triliunan. Ini ada selisih, itu karena kalau nggak salah di situsnya KPPIP ini sudah termasuk sama penjaminan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah juga, sekitar 2 triliun. Sama ada anggaran dari pemerintah provinsi sama pemerintah kabupaten gitu. Kemudian pelaksana proyeknya ini adalah PT Meta Adia Tirta Umbulan, yaitu konsorsium antara PT Medcogas dan PT Bangun Cipta Kontraktor. Kemudian pihak yang terlibat diantaranya ada pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BUMD-nya yaitu PDAB atau Perusahaan Daerah Air Bersih. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Kota dan BUMD-nya. Pemerintah kabupaten kotanya ini ada 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik. Kemudian ada pemerintah pusat, lebih spesifiknya lagi Kementerian PUPR dan Kemenq. Kemenq ini menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur dan PT PII atau Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Kemudian ada pihak badan usaha yaitu PT Meta Adia tadi. Kemudian ini ada gambaran umum proyeknya. Jadi proyek spam unggulan ini ada 16 titik take off, mulai dari sumber mata airnya, mulai dari Pasuruan itu sampai ke titik ke-16 itu ada di Gresik, tepatnya di Kecamatan Giri kalau nggak salah. Kemudian ini foto yang sebelah kanan ini ada gambaran pembagian pengelolaannya. Jadi untuk unit air baku sampai dengan transmisi air baku ini dikelola sama pemerintah daerah. Jadi pemerintah kabupaten dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsinya. Kemudian untuk unit produksinya itu dikelola sama badan usaha. Dan untuk unit distribusi dan pelayanannya ini dikelola oleh BUMD, yaitu PDAB dan PDAM Kabupaten Kota. Ini ilustrasi keterlibatan atau hubungan antara pihak-pihaknya. Jadi pemerintah pusat itu ada 3 kementerian yang berpartisipasi dalam proyek ini, yaitu ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini yang tadi sudah saya jelaskan sekilas, ada menugaskan PT SMI dan PT PII, yaitu PT SMI untuk memberikan fasilitas penyiapan, kemudian PT PII untuk memberikan penjaminan. Nah, kemudian kalau skema KPBU itu kan ada beberapa metode untuk pengembalian investasi yang diberikan sama badan usahanya. Nah, untuk KPBU SPAM ini, itu pengembalian investasinya itu dengan pembayaran dari pelanggan ditambah dengan dukungan kelayakan atau disebut dengan VGF, yaitu Viability Gap Fund atau Value Gap Fund. Kemudian dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menugaskan KPPIP atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Kemudian ada Kementerian PUPR juga yang memberikan dukungan fisik dan perizinan. Nah, kemudian ini lanjutannya. Jadi PJPK-nya yaitu pemerintah Provinsi Jawa Timur ini
melakukan perjanjian kerjasama dengan 5 kabupaten kota tadi, kemudian menugaskan PDAB dan PDAB-nya, perusahaan daerah air bersihnya ini, melakukan perjanjian dengan badan usaha. Kemudian PDAB ini melakukan suplai air minum ke PDAM dan PDAM-nya yang melakukan pelayanan ke pelanggan. Ini lini masa proyek spam unggulan. Jadi untuk proyek ini itu tahapannya sudah mulai dari tahun 2011, tapi baru tanda tangan perjanjian KPBU-nya itu di bulan Juli 2016. Kemudian untung saja financial close-nya itu nggak lama, yaitu masih di tahun yang sama pada bulan Desember. Kemudian konstruksinya tuh di tahun 2017 sampai 2019, dan tanggal 21 Juli 2019 sudah mulai beroperasi. Tapi masih ada 2 yang titik take off yang ke-15 dan ke-16 itu masih dalam proses pengerjaan. Kemudian ini ada hambatan proyeknya. Jadi ada beberapa hambatan dalam proyek spam ini, diantaranya pengadaan tanah, yaitu pengadaan tanah bertambah padahal detail engineering design atau DED-nya ini sudah selesai dilakukan. Nah, atas permasalahan ini, solusinya adalah pelaksanaan pengadaan tanah oleh penanggung jawab proyek kerjasama, yaitu Pemprov tadi. Kemudian permasalahan sosial, yaitu pemikiran bahwa penduduk setempat itu hanya sebagai proyek, dan sumber daya alam yang dieksploitasi itu tidak memberikan kesejahteraan untuk masyarakat setempat. Nah, solusi atas permasalahan ini yaitu pelayanan air minum di 3 desa sekitar itu lebih diintensifkan, kemudian melibatkan penduduk setempat, terutama penyerapan tenaga kerjanya. Kemudian pemberian kompensasi, dan ada juga corporate social responsibility. Ini jadi kayak kegiatan badan usahanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Kemudian permasalahan perizinan, ini permasalahannya itu ruas milik jalan tol itu sempit dan bermasalah. Kemudian solusinya adalah kebijakan dengan konstruksi khusus dan perubahan jalur. Kemudian permasalahan harga sewa lahan pipa. Jadi kan tadi pipanya itu dilewatkan di ruas milik jalan tol. Nah itu ada harga sewanya. Jadi harga sewanya ini lumayan mahal, yaitu 8 miliar per tahun. Dan karena terlalu mahal, maka bermasalah. Kemudian solusinya adalah permohonan keringanan biaya sewa lahan untuk pipa tersebut. Kemudian untuk beban listrik juga badan usahanya keberatan gitu, karena kan belum ada, selama masa konstruksi itu belum ada uang yang masuk gitu. Jadi biaya listriknya ini lumayan mahal. Untuk ini solusinya adalah permohonan keringanan beban listrik kepada PLN. Ini gambaran pipa yang ditanam di ruas milik jalan tol itu, yang sebelah ini. Jadi ditanam di sisi jalan tol. Kemudian proyek ini tuh karena merupakan proyek yang besar, kemudian juga kalau saya nggak salah baca itu merupakan proyek spam pertama yang dilakukan dengan skema KPBU. Jadi makanya proyek ini tuh mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya dari Global Infrastructure Leadership Forum di New York sebagai Project Finance of the Year 2014, kemudian dari BPPN sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan KPBU Spam Unggulan tahun 2017, kemudian dari Infrastructure Innovation Award 2017 di Singapura sebagai Innovation Award dengan kategori Asia Water Leadership Award tahun 2017. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih, Mbak Safira. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Kalau sumbernya, air minumnya dari mana ya, Mbak, ini? Sumbernya dari mata air Umbulan, Pak. Oh, dari mata air Unggulan ya. Ya, Umbulan. Jadi masih memakai ini ya, belum menggunakan air laut ya, penyulingan ya? Belum, Bapak. Belum.
Jadi kalau di Timur Tengah itu karena di sana sumber airnya susah ya, jadi sudah menggunakan jadi penyulingan air laut disuling menjadi air minum gitu ya. Mungkin di Indonesia teknologinya belum ya, tapi di sana sudah bisa dilakukan itu. Jadi alternatifnya nanti ke depannya mungkin barangkali sumber airnya sudah tidak ada, itu harus dipikirkan bagaimana untuk merubah air laut menjadi air minum, itu ya. Jadi yang dikonsep beberapa ahli lingkungan sih, tapi itu nggak tahu ya ini jalan apa enggak, tapi ada beberapa konsep bahwa penyulingan air laut itu bisa dilakukan dengan melakukan pembakaran sampah. Jadi dua keuntungan yang dicapai itu, 3 sebenarnya, sampahnya hilang, dapat garam, dan dapat air minum, gitu ya. Tapi itu nggak tahu di Indonesia kayaknya belum ada ya, seperti itu ya, gitu. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Barangkali ada teman-teman lain yang dekat dekat lokasi, silakan ada komentar. Kalau nggak ada lanjut ya. Sen Baik, 29, terima kasih. terima kasih, Pak. Ya. Izin share screen, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sutandi dan teman-teman semua. Di sini saya Yulia Firamisa Fitri, absen 29, mempresentasikan mengenai proyek pembangunan infrastruktur jalan tol, yaitu jalan tol Probolinggo hingga Banyuwangi, dengan total 170,36 km. Profil proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Nama proyeknya sendiri yaitu Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi dengan investasi total 11,7 miliar. Kemudian sumber pendanaannya itu dari APBN, kemudian ada sumber swasta dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Kemudian skema pendanaannya itu KPBU. Lokasi pembangunannya ada di Provinsi Jawa Timur. Penanggung jawab proyeknya adalah Kementerian PUPR. Nah, rencana mulai konstruksi yaitu di tahun 2017, kemudian rencana mulai operasi di tahun 2021. Status terakhirnya yaitu konstruksi dan akan beroperasi di atas 2019. Nah, status perkembangan proyek, PPK Pengadaan Tanah bersama dengan Satgas BPN Kabupaten Probolinggo telah melakukan proses pengukuran bidang tanah milik masyarakat dan juga telah melakukan survei lapangan bersama dengan pihak perhutani sebagai proses pengukuran luasan tanah perhutani yang akan digunakan. Sedangkan terkait dengan penyelesaian DED untuk ROW Plan Kabupaten Situbondo secara gambar telah disetujui oleh Ditjen JBH Kementerian PUPR. Informasi ini saya dapatkan dari KPPIP. Selanjutnya mengenai latar belakang adanya proyek ini. Nah, proyek ini merupakan bagian dari mega proyek, yaitu Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan antara Anyer hingga Banyuwangi, yang digagas sejak tahun 1990-an. Yang kedua, Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang sedang berkembang. Nah, sehingga lokasi ini juga strategis, yaitu lokasinya berdekatan dengan Pulau Bali, sehingga Banyuwangi menjadi pintu gerbang keluar masuknya barang-barang maupun orang dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Bali. Kemudian deskripsi proyek.
Jalan tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi ini merupakan jalan tol sepanjang 170,36 km yang terbentang dari jalan tol Pasuruan, Probolinggo, hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Nah, jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa yang melewati 3 daerah kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Sehingga dengan adanya proyek ini akan melengkapi rute jalan tol Trans Jawa dari Merak, Banten hingga Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Nah, konsesi untuk pembangunan jalan tol ini adalah 35 tahun dengan dana investasi mencapai 23,3 triliun rupiah. Kemudian untuk lokasi proyek pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 3 seksi. Yang pertama, seksi 1 melewati Probolinggo hingga Besuki dengan jarak 29,6 km. Kemudian di seksi kedua melewati Besuki hingga daerah Bajulmati dengan jarak 110,875 km. Kemudian seksi ketiga yaitu melewati daerah Bajulmati hingga Ketapang, Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dengan jarak 31,041 km. Nah, ini lokasi proyek jalan tolnya berada di ujung timur Pulau Jawa, sehingga dengan adanya proyek ini bisa menghubungkan antara Pelabuhan Merak di ujung barat Pulau Jawa hingga menyambung ke Pelabuhan Ketapang yang ada di ujung timur Pulau Jawa. Nah, kemudian paket pekerjaan. Proyek ini ditargetkan sekitar Oktober atau November akan dilaksanakan. Saat kini telah ada kontrak jasa konstruksi untuk seksi pertama yang terdiri dari 3 paket pekerjaan. Di antaranya yang pertama, paket 1 akan dikerjakan oleh KSO PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Yang kedua, paket 2 dikerjakan oleh KSO PT Adikarya, PT Nindya Karya, dan PT Brantas Abipraya. Yang paket ketiga dikerjakan oleh KSO PT PP dan Gorip Nanda Guna. Kemudian perkembangan terkini dari proyek jalan tol ini. Telah diketahui tadi di situs KPPIB itu menyatakan bahwa proyek ini dimulai pada tahun 2017 dan akan beroperasi pada tahun 2021. Ternyata hingga kini proyek tersebut sama sekali belum beroperasi dan bahkan belum mulai dilaksanakan. Nah, perkembangan yang terkini, proyek ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Nah, yang pembebasan lahan tersebut hingga 31 Juli 2020, pembebasan lahan di daerah seksi 1 ini mencapai 18,76% atau sepanjang 29,6 km dari total kebutuhan lahan seksi 1. Kemudian yang di seksi ketiga itu baru mencapai 54,18% dari total lahan yang dibutuhkan, yaitu 31,041 km. Nah, sedangkan untuk seksi kedua sepanjang 110,875 km itu sama sekali belum dibebaskan. Nah, tapi proyek ini telah mengantongi izin pakai kawasan hutan milik perhutani seluas 437.300 meter persegi. Nah, kemudian PT Jasa Marga ini menargetkan dapat memulai pekerjaan konstruksi Jalan Tol Probowangi ini sekitar Oktober hingga November tahun 2020. Nah, kini telah terbit SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja pada bulan Oktober yang lalu. Dengan adanya keterlambatan proyek ini, maka penargetan kembali konstruksi itu segera dimulai dan keseluruhan bisa selesai pada 2025 mendatang.
proyek ini terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang menyebabkan proses pengerjaan proyek menjadi tertunda dan target penyelesaian mundur jauh dari yang ditargetkan sebelumnya, yaitu tahun 2021 mundur hingga tahun 2025. Nah, yang pertama, tantangannya yaitu pada rute Probolinggo itu melewati PLTU Python, sehingga pembangunan itu dilakukan secara hati-hati dan tidak diperkenankan menggunakan dinamit untuk proses pengerjaannya. Karena hal ini lokasinya berdekatan dengan instalasi yang vital dan bisa membahayakan jaringan listrik se-Jawa dan Bali. Tantangan yang kedua yaitu banyaknya rute yang melewati area gunung dan perbukitan, sehingga perlu dirancang khusus dengan kondisi perbukitan yang berlembah-lembah. Nah, yang ketiga, yaitu hambatannya, yaitu pada rute setelah Asem Bagus di Situbondo, konstruksi ini akan dihadang oleh kawasan Taman Nasional Baluran. Nah, di mana selain hutan yang lebat, jalan tol ini juga melewati kawasan pusat pelatihan tempur marinir di Baluran. Nah, hal ini menyebabkan terhambatnya proses pengerjaan konstruksi, yaitu perihal rute jalur lintasan. Pihak Kementerian PUPR, dengan adanya hambatan ini, Kementerian PUPR berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak TNI, yaitu dengan persyaratan latihan tersebut hanya dilakukan setahun sekali, dan pada saat latihan diberhentikan terlebih dahulu 1,5 hingga 2 jam. Kemudian kegiatan pembuangannya setelah itu akan dilanjutkan kembali. Nah, saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan. Silakan, terima kasih Mbak Lilia. Ada pertanyaan dari teman-teman? Komentar, silakan. Kalau komentar dari saya, ini kan jalan tol ya. Jalan tol kan ada dampak, selain dampak positif juga pasti ada dampak negatif ya. Benar nggak? Iya, Pak. Kira-kira dampak negatifnya apa? Berkurangnya area resapan, Pak. Ya, apa? Terus apa lagi? Banyak lahan warga yang digunakan gitu, Pak. Ya, lahan pertanian bisa ya, berarti itu ya. Terus apa lagi kira-kira? Mematikan ekonomi, Pak, untuk jalan yang ditutup oleh jalan tolnya. Betul, itu salah satunya ya. Jadi prinsip dasarnya, sebenarnya prinsip dasar transportasi, itu adalah penyambung ekonomi. Itu ya prinsip dasarnya itu ya. Ya, jadi teman-teman melihat juga kota-kota besar. Kota-kota besar itu kan aksesnya, transportasinya sudah lancar ya, gitu ya. Jadi yang pernah saya pelajari dulu di Jepang. Jadi di Hiroshima itu ada di Jepang tuh ada pembuat inilah, membuat pabrik truk, pabrik tank gitu kan. Di Hiroshima membuat itu. Ya, kenapa Hiroshima yang diledakkan? Ada yang tahu nggak? Kira-kira pakai nuklir itu Hiroshima diledakkan karena apa? Kenapa dipilihnya Nagasaki sama Hiroshima? Kenapa nggak di Tokyo, nggak di mana lagi?
di Nagoya dan kota lain. Kenapa kira-kira, tahu nggak? Ada yang tahu sejarah nggak? Mungkin karena kota industri, Pak. Iya. Jadi di sana itu ada jalan utama dari dataran agak tinggi ke pelabuhan. Jadi itu satu-satunya jalan yang jalan utama. Jadi di dataran agak tingginya itu di situ ada pabrik pembuat tank, pabrik ya inilah apa alat-alat perang gitu kan. Nah, itu jalan satu-satunya menuju pelabuhan. Kenapa? Itu tepatnya di situ yang dibom. Jadi kalau Hiroshima lumpuh, maka Jepang udah nggak punya kekuatan lagi. Jadi udah tidak bisa mengirimkan alat-alat tempurnya ke laut ya. Jadi prinsipnya utamanya jadi transportasi adalah penghubung ekonomi ya. Itu prinsip utamanya. Nah, tapi ada case-case tertentu yang bahwa kita membangun jalan tol, tapi kita mematikan industri-industri kecil yang tumbuh ya, yang tumbuh misalkan rumah makan segala ini ya yang tumbuh itu, dan juga bisa mematikan potensi suatu kota, suatu kabupaten misalkan yang tadinya dilalui jalur utama, sekarang sudah tidak dilalui jalur utama lagi, gitu ya. Contohnya di mana? Ada yang tahu contohnya kira-kira? Kabupaten mana kira-kira? Di Brebes mungkin, Pak. Ya, Brebes bisa. Ada lagi? Ada lagi? Kira-kira ada yang tahu? Di Tol Cipali kali ya, Pak? ya Cipali. Apa aja tuh berarti? Berarti kabupaten apa yang diituin Cipali? Kabupaten Indramayu ya. Jadi Indramayu itu luas wilayahnya sangat luas, tapi yang dilalui tol itu cuma 9 kilo atau saya lupa berapa ya, sekitar nggak nyampe 10 kilo. Dan sisanya dia karena ada di ujung gitu kan, di ujung agak apa, kayak semenanjung gitu, jadi tidak dilewati lagi. Jadi potensinya ini ya, turun ya. Dan satu lagi Banyuwangi. Jadi kalau Banyuwangi kan masih dilewati ya, dilewati apa, yang tapi nggak ini ya, kalau Banyuwangi nggak terlalu ini banget, karena di sana juga kepala daerahnya kreatif ya, benar nggak? Iya, Pak. Tapi habis Betul. ini mau habis periodenya. Oh gitu, habis periodenya. Jadi gitu ya, dari beberapa ini ya yang kita belajar dari Banyuwangi, pengelolaan pariwisatanya khususnya ya. Nah itu, jadi kenapa saya bicara begitu, karena nanti teman-teman saya akan perlihatkan ini ya. Jadi saya akan perlihatkan ini, jadi teman-teman nggak hanya berbicara masalah project, tapi teman-teman juga harus, nanti pembuat kebijakan harus ngerti ini. Ada yang pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak.
Belum. Jadi kalau kita biasanya nyebutnya, jadi sebenarnya ini yang mencetuskan baru itu ada yang apa, yang inisiatornya itu Bappenas. Jadi selama ini kebijakan, ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman saya di Menko, itu kita membuat kebijakan itu bukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan panjang. Biasanya begitu. Jadi kebijakan itu ada biasanya hanya untuk sebagai istilahnya sebagai pemadam kebakaran. Gitu. Jadi kalau ada apa yang sudah red alert, gitu udah merah gitu kan, kita langsung bikin kebijakan dan tanpa mempertimbangkan secara komprehensif. Jadi ini kita mulai bangun di Menko 2017 ya, sudah mulai disosialisasikan bahwa kalau bikin kebijakan harus ada analisanya, analisa cost benefit kayak gitu ya. Ini terangkum di sini. Jadi ini ya, intinya di sini. RIA adalah menentukan titik keseimbangan antara dampak negatif terhadap bisnis dengan kepentingan publik. Jadi kalau kita bicara ini kan ini yang dari swasta ya saya ambilnya. Jadi kalau kita di sektor publik, jadi dampak negatif dari kebijakan yang kita terapkan terhadap kepentingan publik, dampak. Jadi cost benefit-nya dihitung, impact-nya dihitung gitu ya. Ini beberapa ini aja. Jadi perhitungan ini ya, keseimbangan titik regulasi. Nah, regulasi kita itu harus benar-benar kalau benefit-nya tidak signifikan, cost-nya besar ya tidak harus dijalankan gitu. Nah, ini definisinya. Jadi sebuah metode bagaimana mengukur, mengevaluasi dan menyeimbangkan kepentingan publik dengan dampaknya dengan cara transparan dan partisipatif gitu. Ini ada data dasar, ada baseline ya kan, kemudian metode pengambilan keputusan, konsultasi dengan stakeholder. Nah, ini yang belum dilakukan di beberapa kebijakan pemerintah yang ada saat ini ya. Jadi tadi ada beberapa juga, dan kebijakan proyek strategis nasional juga seharusnya itu didasarkan pada RIA ini gitu. Jadi nanti teman-teman belajar ya, nanti kalau ini sebagai pengambil keputusan, nanti sebagai bekerja di Kementerian Keuangan juga harus melihat ini kebijakan yang dikeluarkan sudah dikaji belum secara lebih komprehensif. Misalkan tadi bagaimana dampak UMKM terhadap dampak pembangunan tol terhadap UMKM di wilayah Jawa Barat misalkan. Itu kan belum ada kajiannya ya. Jadi itu bisa sebagai second opinion bagaimana kita melihat pembangunan gitu, proyek yang dilaksanakan itu berdampak terhadap negatif tidak terhadap masyarakat gitu ya. Mungkin itu aja yang tambahannya dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, silakan ke Mbak Yul Fahri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yul Fahri Arvinianda akan sorry Mas ya. Sorry ya. Akan mempresentasikan mengenai proyek pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta. Untuk nama proyeknya yaitu pembangunan Bandara Internasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan ini
menggunakan total investasi sebesar 9 triliun pada situs KPPIP. Kemudian untuk skema pendanaannya yaitu BUMN. Lokasinya berada pada Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai penanggung jawab yaitu PT Angkasa Pura I. Konstruksi rencananya dimulai pada Juli 2017, tapi pada realitanya dimulai pada 2018. Untuk rencana mulai operasi yaitu pada 2020, status terkini yaitu selesai dan telah beroperasi. Pada Mei 2019 itu sempat diadakan uji coba. Awalnya bandara ini hanya beroperasi selama 12 jam, yaitu pada pukul 6 hingga 18 WIB. Terus pada 29 Maret 2020, bandara telah beroperasi secara penuh. Mengenai Bandara Internasional Yogyakarta itu mempunyai luas terminal 210.000 meter persegi dengan luas total bandaranya 587 hektar. Mempunyai kapasitas penumpang hingga 20 juta penumpang dan panjang landasan 3.250 meter. Bandara yang besar ini membuatnya bisa menampung pesawat-pesawat besar seperti Airbus A380 dan Boeing 777. Latar belakang pembangunan dari Bandara Internasional Yogyakarta yaitu kurangnya kapasitas Bandar Udara Adi Sucipto. Jadi kapasitas maksimum Bandara Adi Sucipto itu hanya sekitar kurang lebih 2 juta penumpang, tapi faktanya dia melayani hingga lebih dari 5 juta penumpang. Jadi berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu mendukung DIY sebagai daerah wisata utama setelah Bali. Dengan kapasitas bandara yang besar tadi, jadi jumlah penerbangannya bisa meningkat dan kapasitas penumpangnya, kapasitas jumlah wisatawan yang datang ke Yogyakarta bisa meningkat lagi. Mengenai kebutuhan dana itu dapat dari situs lain, pihak Angkasa Pura menyebutkan bahwa dana yang diperlukan yaitu sekitar 10,5 triliun, di mana pembangunan fisik menggunakan dana sebesar 6,1 triliun dan pembebasan lahan sebesar 4,4 triliun. Pada pembangunan ini ada beberapa kendala yaitu pembebasan lahan. Hal ini karena masyarakat sekitar menganggap bahwa mereka berhak atas tanah di lokasi pembangunan. Jadi masyarakat sekitar itu sudah menanami lahan tersebut. Kemudian ada penolakan masyarakat juga yang menganggap bahwa daerah tersebut rawan bencana karena dibangun dekat dengan pantai selatan. Sekian dari saya. Apabila ada komentar, dipersilakan. Silakan. Ada komentar?
Nggak ada? Nggak ada komentar? Kalau di Belum ada, bandara, Pak. kalau di bandara kira-kira KPI-nya apa? Ada yang tahu nggak? Kinerjanya yang diukur apa di bandara biasanya? Ada yang tahu? Kinerja yang diukur di bandara apa? Ini Pak, waktu berangkat dan waktu ininya, apa Ya, namanya, kedisiplinannya gitu. ya waktu ininya ya, take off sama ininya, schedule atau tidak gitu kan. Itu, KPI yang utamanya itu ya. Jadi di bandara KPI utama adalah, ketepatan waktu untuk, apa, flight ya, untuk take off-nya gitu. Itu yang utama. Sama kayak di pelabuhan juga, jadi tiap-tiap nanti teman-teman mesti belajar begitu ya. Jadi, kalau merancang suatu fasilitas, itu kita mesti tahu dulu KPI-nya apa di fasilitas tersebut. Jadi nanti kalau bikin fasilitas itu tidak, apa ya, tidak tidak ini ya, tidak kekurangan dan tidak kelebihan gitu. Kalau kekurangan kan pasti menurunkan KPI kan, misalkan, eee satu lagi apa, apronnya terlalu sedikit gitu kan, ininya, tempat sandarnya terlalu sedikit, itu kan ngantri pesawatnya jadinya gitu kan. Nah, terus misalkan gate-nya, sama ya apron sama gate-nya. Jadi, di situ juga kan ada, antrian antrian, ada sistem antrian. Jadi sistem antrian itu, pernah belajar nggak sistem antrian? Belum ya? Nggak belajar ya? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Jadi kalau nanti di teman-teman nanti kan kalau misalkan ini kan ada yang ditempatin di KPPN gitu, mau mau ya ditempatin di KPPN ya? Mau nggak? Di mana saja asal Oh, datang. oh, di mana saja asal Jawa gitu ya? Kalau saya dulu nggak mau di KPPN gitu, karena pasti ini ya, pasti kota dengan 2 kata kan, banyak kan ya? Apa aja itu kota 2 kata? Bau-bau, Pak. Wow, toli-toli, Toli-toli. fak-fak ya. Moko-moko. Nah, Fak-fak. teman-teman udah pada tahu ya. Jadi semoga, nasibnya sama kayak saya jadi dikasih pilihan, dikasih pilihan yang ini ya, yang terbaik lah. Tapi saya dulu milih, dikasih 4 pilihan jadi Kemenq, BPK, Menko, sama terakhir BPKP, gitu. Jadi karena Perbennya tidak menerima, jadi kita dilempar ke tempat lain, awalnya emang kecewa, tapi setelah itu, bersyukur ya, gitu. Jadi teman-teman nanti ditempatkan di mana aja jangan jangan kecewa dulu gitu kan, lakukan yang terbaik, intinya begitu ya. Tadi lupa sampai mana, KPI bandara tadi. Jadi di sistem antrian itu nanti teman-teman nanti misalkan di KPPN ya, di KPPN itu kan ada, berapa orang dalam sehari yang dilayani gitu kan. Itu ada counter-nya, sama kayak ngantri di bank gitu kan. Kadang kan kita kesel kan kalau antriannya panjang gitu kan. Kadang ada, waktu-waktu tertentu yang emang antrinya panjang, misalkan hari Senin gitu kan. Nah, di bank tuh sebenarnya sudah menghitung ya, jadi menghitung tapi karena ada lonjakan-lonjakan jadi, demand-nya nggak stabil, itu yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya sudah menghitung, misalkan dalam satu hari melayani 100, itu kira-kira dalam teori antrian ada bukunya, teori antrian tuh ada satu buku tersendiri ya, bukunya dikeluarin, Universitas Terbuka, saya pernah belajar, itu satu buku tersendiri.
bahas cuma satu teori antrian, udah itu aja. Jadi ada teorinya, ada beberapa saya lupa ada 8 atau berapa gitu kan modelnya. Jadi di situ bisa dilihat misalkan, datangnya berapa, nanti, counter pelayanannya yang ideal itu berapa counter gitu. Itu bisa bisa dihitung dengan rumus tersebut gitu. Ini teman-teman, bisalah untuk tambahan pengetahuan, belajar terkait terkait itu ya, pelayanan, itu. Jadi tadi, bahas KPI ya, jadi, tambahannya adalah KPI sama teori teori antrian, gitu. Jadi nanti dilihat juga kalau fasilitasnya terkait tadi, bandara, pelabuhan, itu dilihat KPI sama sama ininya, pelayanannya, waktu pelayanan ya, gitu. Terakhir ya, silakan Mas Yaca. Cek. Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya di sini sedang hujan dan koneksinya agak buruk, jadi saya minta bantuan Mona untuk share screen. Oke. Jadi langsung saja dimulai. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang proyek SPAM Semarang Barat. Next. Jadi untuk informasi umumnya, nama proyeknya adalah SPAM Semarang Barat. Sektornya adalah drinking water atau air minum. Kemudian PJBK atau penanggung jawab proyek kerjasamanya itu adalah Presiden Direktur PDAM Tirta Modal. Kemudian total investasinya adalah sebesar 1,17 triliun rupiah. Sumbernya adalah APBN. Next. Kemudian skema pendanaannya melalui KPBU. Lokasinya ada di Semarang Barat. Implementing agensinya adalah Kementerian PUPR. Plan construction commencement date-nya tahun 2019. Kemudian commercial operation date-nya tahun 2021. Kemudian informasi terakhirnya adalah transaction stage. Next, ada description project. Jadi PDAM SPAM Semarang Barat merupakan proyek senilai 1,17 triliun dengan skema pendanaan 457,836 miliar dengan menggunakan skema KPBU dan sisanya menggunakan APBN. Proyek ini direncanakan akan mengalirkan air dari Bendungan Jati Barang menuju Kecamatan Semarang Barat, Ngalian, dan Kecamatan Tugu dengan pembangunan pipa transmisi air baku dengan debit 800 liter per detik dan instalasi pengelolaan air minum 750 liter per detik. Proyek KPBU SPAM Semarang Barat juga tercantum dalam prioritas nasional tahun 2020. Nah, perencanaan proyek ini dimaksudkan juga untuk pemerataan wilayah dan mengusahakan ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup yang saat ini menjadi target pemerintah. Next. Kemudian untuk latar belakang pembangunan SPAM Semarang Barat, jadi Kecamatan Ngalian dan Tugu merupakan kawasan yang diarahkan untuk sentra industri Kota Semarang. Adanya kebijakan pembangunan ini, maka kawasan dari Semarang Barat menjadi potensial untuk dijadikan sasaran pembangunan kebutuhan rumah atau tempat tinggal. Tentunya dalam
Pembangunan kawasan ini membutuhkan infrastruktur dan sarana-prasarana penunjang kegiatan, terutama infrastruktur yang berkaitan dengan air bersih. Hal ini diperlukan agar pemerintah mampu mengkontrol penggunaan air bersih untuk berbagai macam kepentingan dan menghindari adanya overexploitation yang berdampak pada perusakan sumber daya lingkungan. Nah, dikarenakan masalah pemerataan air yang masih belum bisa menjangkau hingga 3 kecamatan itu, serta masalah akses air bersih yang masih sulit, maka pemerintah memutuskan untuk berinvestasi di bidang ini, atau di bidang air bersih. Kemudian, SPAM sendiri menggunakan sistem BGS atau bangun guna serah, dan kerjasama SPAM direncanakan akan berlangsung selama 25 tahun, 2 tahun untuk masa konstruksi, dan 23 tahun masa operasi. Next. Kemudian untuk pihak yang terlibat, yang pertama adalah Kementerian PUPR. Jadi Kementerian PUPR sendiri berperan sebagai unit yang membawahi masalah pembangunan SPAM dengan kewajiban mengawasi pelaksanaan SPAM di berbagai daerah, salah satunya di SPAM Semarang Barat, mengkoordinasi proyek dari tahap perencanaan hingga nantinya proyek bisa digunakan, melakukan pembinaan dalam pembangunan proyek, serta menjelaskan blueprint dari proyek ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian pihak yang terlibat yang kedua adalah Kementerian Keuangan yang berperan sebagai pemberi dan penyalur dana. Yang ketiga adalah pemerintah daerah Semarang yang memiliki hak untuk mengeluarkan izin pendirian proyek di wilayahnya. Selain itu, pemerintah Semarang juga berkewajiban untuk berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kemudian pihak yang terlibat yang keempat adalah Moya Group sebagai pemilik utama PT Air Semarang Indonesia dengan haknya menerima pembagian hasil dari pembangunan proyek. Kemudian pihak yang kelima adalah PT Air Semarang Barat sebagai penanggung jawab pelaksana proyek SPAM Semarang Barat. Dan yang terakhir adalah PDAM Tirta Modal. Next. Nah, kemudian ada logic model dari proyek SPAM Semarang Barat. Yang pertama adalah inputnya. Inputnya itu ada investasi di bidang KPBU, kemudian ada material dan juga tenaga kerja. Kemudian di bagian prosesnya ada perencanaan, kemudian ada pengadaan. Yang selanjutnya adalah pemilihan tender, kemudian ada pelaksanaan proyek, kemudian operasi dan juga pemanfaatan. Output dari proyek ini sendiri adalah SPAM Semarang Barat. Kemudian outcome-nya adalah yang pertama, berkurangnya masyarakat yang terkena penyakit akibat kekurangan air bersih, dan kebutuhan masyarakat sekitar tetap bisa terpenuhi dengan adanya SPAM Semarang Barat. Kemudian untuk impact-nya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar di Semarang Barat untuk masa depan. Next. Kemudian ada perkembangan proyek. Perkembangan pertama adalah pada tahun 2019, mekanisme pembiayaan proyek mendapatkan penghargaan dari Presiden Jokowi pada ajang pembangunan daerah 2019. Dan di sini perkembangannya adalah proyek itu mencapai kapasitas 1.000 liter per detik, dan SPAM sendiri dapat memenuhi air bersih bagi 60.000 lebih kartu keluarga di Kecamatan Ngalian, Tugu, dan Semarang Barat. Perkembangan proyek yang kedua adalah hingga bulan Februari 2020, pembangunan SPAM Semarang Barat berjalan dengan lancar dan bahkan melebihi target yang telah ditentukan. Bahkan sampai dengan September 2020, proyek tersebut sudah mencapai 50% dari yang ditargetkan.
Dan proyek ini diharapkan akan selesai pada bulan Mei tahun 2021. Selanjutnya, next ada kendala proyek. Jadi untuk kendala yang pertama adalah di bagian materialnya, yaitu terkait dengan pembebasan lahan yang menjadi kendala untuk pembangunan spam sendiri. Kemudian untuk kendala lingkungannya, ada curah hujan yang menjadi kendala proyek pada saat pelaksanaan, dan sampai saat ini masih menjadi kendala utama pada pelaksanaan proyek itu sendiri. Kemudian untuk kendala lainnya adalah pada awal proyek direncanakan, masyarakat mengkhawatirkan jika saja pembangunan PAM bisa menyebabkan waduk Jatibarang menjadi tercemar dan lingkungan sekitar dijamah oleh pekerja proyek yang terkadang tidak menjaga lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian adanya preference evaluation, yaitu suatu keadaan di mana masyarakat khawatir untuk menyatakan kebutuhan mereka kepada pemerintah. Nah, mereka takut di masa depan mereka akan diminta membayar lebih atas pernyataan kebutuhan tersebut. Next. Cukup sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silahkan, ada pertanyaan dari teman-teman atau komentar? Mas Raja, silakan, barangkali mau komentar. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Jadi ini terakhir membahas terkait dengan proyek strategis nasional. Ini waktunya masih 45 menit lagi. Kira-kira ada yang mau di-sharing nggak dari teman-teman? Barangkali punya sesuatu yang baru gitu. Boleh, silahkan sharing. Ada? Atau terkait manajemen proyek atau proyek strategis nasional kira-kira yang dilihat di sekitar daerahnya, kalau daerahnya ada proyek strategis nasional, apakah berdampak gitu kan? Kelihatan nggak gitu kan? Kalau selama ini kan di atas kertas saja gitu kan? Nah, sekarang real di lapangan tuh bagaimana sih gitu? Silakan, barangkali ada punya pengalaman ya. Nggak ada yang punya pengalaman ya? Belum, Pak. Belum. Biasanya teman-teman, kalau teman-teman kan disebutnya generasi apa sih? Generasi apa teman-teman tuh? Generasi Biasanya milenial, Pak. Milenial. ya. Generasi micin, Pak. Generasi micin. Biasanya lebih kalau dosen sekarang itu kita memposisikan sebagai sebenarnya kita cuma fasilitator gitu kan.
teman-teman tuh sebenarnya bisa bisa dengan sendirinya mencari semua pengetahuan itu ada di genggaman sebenarnya gitu kan. Ya kita tuh sebenarnya dosen tuh cuma mengarahkan aja gitu. Nah, saya generasi milenial, jadi milenial saya ada satu ini menarik nih. Ada yang pernah beli bukunya atau baca nggak ini? Atau pernah dengar nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Baru lihat, Pak. Baru lihat. Kira-kira isinya apa ini? Milenial. Produk ini dan apapun yang dibutuhkan milenial, Pak. Ya, jadi milenial skill everything. Jadi milenial itu pembunuh berdarah dingin gitu kan? Kenapa bisa dibilang pembunuh? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena inovasi-inovasi yang sekarang ada, Pak, membunuh produk-produk yang udah lama-lama. Betul, karena inovasi-inovasi yang berkembang sekarang. Jadi, nah ini ada satu fakta lagi bahwa nggak tahu ini benar apa tidak ya. Jadi udah muncul ya. Jadi ini salah satu yang membunuh. Di sini ada membunuh pekerjaan ya. Ini ada khususnya pekerjaan. Jadi ini fakta. Jadi berdasarkan studi bahwa 65% siswa SD sekarang itu akan bekerja dengan jenis pekerjaan yang belum pernah ada saat ini. Jadi teman-teman juga kemungkinan nanti ke depan ada pekerjaan-pekerjaan yang belum ada saat ini gitu. Ya kan? Jadi sekarang kan kasusnya kemarin kan banyak PHK di jalan tol kan? Kait ini kan, penjaga gerbang tol sudah digantikan sama e-money gitu kan. Nah, ini arahnya. Jadi taksi ke taksi online nanti ke depan itu ada mobil otonom ya, bisa jalan sendiri dia. Sudah arahnya ke sana. Nah, ini lawyer sama dokter ditambah startup. Nah, sekarang juga ada banyak halodoc gitu kan, ya kan? Apa lagi? Ini artis, ya kan? Ini yang dibunuh sebenarnya, yang dibunuh tadi itu. Jadi rumah produksi kan udah dibunuh kan? Siapa aja bisa jadi artis kan di YouTube kan? Bener nggak? Iya, Pak. Betul. Iya. Betul. Nah, jadi ini juga ini yang sekarang teman-teman nanti ke bekerja itu sebagai data entry kan. Nah, data entry itu kemungkinan juga bisa digantikan nantinya. Sekarang udah arahnya ke data analisis sama big data ya. Jadi ke depan kalau sudah pakai artificial intelligence, jadi artificial intelligence itu kecerdasan buatan, kemungkinan yang akan hilang juga akuntan juga hilang, gitu. Karena sudah tinggal kita masukkan datanya, semua transaksi sudah dihitung di situ. Kan sudah ada kan, aplikasi penghitungnya sudah ada ya. Kemudian dokter sama lawyer. Kalau sudah pakai AI sama big data, itu mereka akan hilang. Kenapa? Karena kamus yang ada di kedokteran atau di pengacara itu kan ada misalkan kasus kayak gini, kondisinya begini, nanti dimasukkan, diinput di mesin, dia akan mengeluarkan rekomendasi gitu. Jadi arahnya sudah ke sana. Jadi dokter juga begitu ya. Misalkan simptom gejalanya ini karena ini kondisinya begini, dimasukkan ke komputer, nanti muncul keluar rekomendasi, muncul resepnya gitu. Itu penggunaan
nanti ke depannya big data sama artificial intelligence. Jadi ini saya bikin 2017 ya, jadi di kampus saya di Setiami. Jadi ini dibikin sebenarnya buat teman-teman yang mau apa ya, mau buka usaha lah, mau bikin startup. Jadi saya memberikan insight baru bahwa kita tuh bisa gitu loh, dengan ekosistem yang ada tuh bisa membuat startup gitu. Karena pemerintah tuh banyak dukungannya ya. Ini beberapa contoh yang pernah saya kunjungi. Jadi ada Bandung Digital Valley, di sini di Ledeng ya. Ini di Ledeng. Kemudian di sini ada Jogja. Ini ada Jakarta. Ini yang Jakarta Creative Hub, ini free ya. Kalau yang tadi yang Bandung punyanya Telkom, ini punya Telkom semua. Jadi teman-teman kalau punya ide terkait startup, ikut aja masuk kompetisinya. Nanti kalau menang biasanya dia dibina ya di situ ya. Ini Conclave Kemang, ini kayak co-working space gitu, kayak tempat ngumpul-ngumpulnya startup. Ini beberapa fasilitas pendukungnya. Tadi kalau sudah menang, kalau ikut ini ya, kalau terpilih, ini startup yang dihasilkan dari Telkom tadi. Ada Angon. Ada yang tahu nggak Angon? Ada yang tahu Angon? Tidak, Pak. Nggak tahu. Jadi ada Angon, ada apa lagi ya? Jadi begini sistem kerjanya. Jadi startup ini bekerja sama peternak-peternak yang ada di daerah Jawa Tengah sama Jawa Timur kalau nggak salah. Terus dia menawarkan investasi ke mana? Lewat aplikasi itu investasi, misalkan beli kambing harganya 2 juta. Nanti kalau dengan biaya pemeliharaan sekian, nanti kalau dijual harganya sekian, nanti bagi hasil. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi kerjasama. Jadi kerjasama antara petani sama peternak sama aplikasinya. Jadi mencari investor. Ada lagi juga saya lupa apa namanya ya. Saya lupa namanya. Pokoknya sama seperti Angon, tapi dia fokusnya ke perkebunan. Jadi misalkan buah durian, buah apa itu sama seperti itu. Ini contoh-contohnya. Nah itu ya. Jadi ini contoh yang fintech yang membunuh. Nah, ini pembiayaan ya, modal ventura namanya. Jadi ini kalau sudah besar dia bisa melakukan jadi bankable. Kalau belum, kalau misalkan dia masih startup, dia pakainya modal venture. Kemudian kalau alternatifnya ini yang peminjaman kecil gitu ya. Ini desainnya dari ITS, jadi inkubator, jadi kampus trainer ya. Ini sekilas saja sih, cuma pengetahuan buat ini aja. Ini dukungan pemerintah. Ini program-programnya, bantuannya, sumber dananya banyak dari PBN, APBD, dana masyarakat, dari kementerian juga banyak, KUR dan segala macam gitu. Tuh ini aja yang menyambung tadi ya, yang menyambung millennial kill everything. Jadi di sini
Nah, ternyata di bukunya, ini buku ya, jadi ini sebenarnya buku, tapi dijadikan presentasi, jadi ada yang dipotong. Jadi dipotong, jadi ada beberapa yang dijelaskan, ada yang tidak. Jadi kalau mau barangkali teman-teman penasaran bisa bisa cari bukunya. Jadi ini ada 50, jadi ini ada apa aja nih? Di sini ada waktu kerja, ya kan? Tempat kerja, pakaian, dapur, brand, nah mainan anak gitu kan. Nah, di sini contohnya misalkan waktu kerja nih. Jadi sekarang kan kita lebih lebih ini ya, bekerja di rumah, kerjanya bebas gitu, nggak harus di kantor gitu. Itu perubahannya. Ya, loyalitas juga berdasarkan studinya Gallup. Gallup tuh yang kemarin yang saya terkait dengan apa apa sih bakat itu Gallup juga ini ya studinya. Nah, 21% milih berpindah tempat kerja dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi nanti teman-teman akan merasakan nanti di tempat kerja ya. Jadi seperti saya, bukannya saya pindah-pindah ya, tapi emang ada kala tertentu tuh kita merasa sesuatu itu tidak puas gitu loh. Jadi setelah saya perhatikan sebenarnya ini perjalanan, jadi nggak semua keinginan saya, tapi ada kalanya saya diajak pindah sama bos gitu kan. Nggak, tapi keinginan saya cuma 2 ya, 2 waktu itu cuma 2 dari beberapa jabatan yang di ini tuh cuma 2 saya yang ininya. Jadi selebihnya adalah permintaan atasan atau ya itu permintaan atasan. Jadi tapi nanti teman-teman merasakan bahwa dengan kadang teman-teman kan potensinya luar biasa gitu kan. Dengan potensi luar biasa, biasanya orang itu berbeda-beda dihargainya gitu kan. Ada yang senang dihargai dengan ini ya, apa, dengan misalkan materi, berarti materi itu sering dinas segala macam, banyak honor gitu kan. Ada yang senang dihargai dengan pemberian misalkan izin untuk pengembangan diri gitu kan, apa, belajar, training, itu udah senang. Jadi nanti teman-teman cari kira-kira lebih lebih ininya kemana gitu loh, gitu. Jadi seperti suatu saat juga ada atasan kita yang nggak semuanya mengizinkan untuk itu, gitu. Jadi tidak selaras dengan keinginan kita. Jadi teman-teman harus ya ini ya bersabar dulu lah. Kalau misalkan tidak bisa ya bersabar. Jadi saya dulu cerita bahwa eee, pertama kali kerja saya di bagian gaji ya. Di bagian gaji saya 4 tahun di situ, sudah mulai bosan. Jadi udah 4 tahun tuh udah mulai bosan, udah yang apapun, bukan karena orangnya, bukan karena kerjanya emang, tapi emang karena sudah ngerasa bahwa, oh kalau kalau saya ya, kalau sudah menguasai sesuatu tuh pengen cari yang lain lagi yang baru gitu loh, pengen perubahan gitu, intinya kalau saya begitu. Jadi bosen sudah bisa lah gitu kan, pengen belajar yang baru lagi gitu. Gimana caranya gitu kan, karena tidak diizinkan maksudnya pindah, apa, tempat itu kayaknya posisinya strategis gitu kan, pegang gaji satu kementerian kan nggak mungkin dipindahin kan, kecuali ada hal-hal di luar, ini. Jadi akhirnya daftarlah beasiswa gitu kan, daftar keterima. Akhirnya tidak mau nggak mau kan batasan kalau keterima beasiswa kan biasanya di ini ya, di ACC ya. Nah itu. Jadi intinya, apa, teman-teman harus mengenal diri sendiri apa yang dibutuhkan dan, yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Nah ini kepemilikan. Nah ini ada istilahnya sharing economic, ada istilahnya freemium.
yang pernah saya bilang kemarin ya. Freemium. Jadi Google itu adalah freemium. Kita bebas menggunakan apa aja dengan free, gratis, ya kan? Drive, email, ya kan? Google Form, semua kita bisa. Ya, konsepnya dia freemium. Jadi memberikan yang free dengan kualitas yang bagus. Jadi nanti teman-teman harus melihat juga sharing ekonomik. Jadi modal itu ke depan itu bukan yang utama lagi, gitu. Jadi yang utama adalah bagaimana menciptakan bisnis proses yang unik. Intinya di situ. Dengan sharing ekonomik tersebut gitu. Ini dapur. Sekarang kan lebih suka GoFood gitu kan? Ya, jadi dapur sudah mulai ditinggalkan ya. Nih lawak ganti stand up gitu kan, album foto. Kalau cash sudah pasti ya. Jadi kalau di beberapa negara misalkan Cina kan sudah pakai digital currency ya, mata uang digital. Indonesia belum ya. Nah, ini kalau ini udah kelihatan sekarang ya. Nah, mainan anak sudah jarang sekarang. Anak sudah nontonnya YouTube gitu kan, main HP gitu kan, main game kan. Nih musik rock juga. Nah, ini ada ini bahwa dia milenial menunda berkeluarga. Ini ya, survei ya. Nah, jadi teman-teman juga harus aware. Jadi ada survei bahwa milenial itu akan susah untuk memiliki rumah karena harga rumah dengan dengan penghasilan itu tidak setara. Jadi harus dipikirkan itu baik-baik ya nanti ke depannya. Harus di-planning dengan baik-baik teman-teman juga. Mungkin itu aja udah selesai ini. Nggak semua ya, nggak semua dihituin. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau diskusi di luar di materi atau di luar materi, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri aja ya pertemuan kali ini. 25 menit lagi sih. Gimana? Baik, Pak. Ya, oke. Siap. Saya akhiri aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.